Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan mendiskusikan mengenai tugas kelompok dalam kegiatan Latsar CPNS Provinsi Sulawesi Barat. Pada tugas tersebut, kita diminta untuk mendiskusikan isu-isu yang terkait mengenai pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah dalam upaya mewujudkan smart government. Pada kesempatan ini, kita akan mendiskusikan, karena kita sudah menyepakati bersama bahwa kita akan mendiskusikan mengenai smart city. Sebelum kita masuk pada diskusi kita, pertama-tama mari kita memperkenalkan diri masing-masing anggota kelompok. Kita dari kelompok 3, angkatan 3. Perkenalkan, nama saya Nahdia, SKM. Saya berasal dari instansi Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat, penempatan seksi surveillance dan imunisasi. Saya persilakan kepada teman-teman yang lain untuk memperkenalkan diri. Pertama, Kak Aryani. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aryani Muspita, SKM, dari instansi Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat. Saya staf di bagian umum dari kepegawaian. Terima kasih. Saya persilahkan kepada Kak Dian untuk memperkenalkan diri. Ya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Dian Lestari, SGZ. Saya berasal dari instansi Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat, penempatan di seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat. Itulah tadi perkenalan diri dari teman-teman kelompok. Kita langsung saja masuk pada diskusi inti kita pada hari ini mengenai smart governance. Untuk mengefisiensikan waktu, saya persilahkan kepada Saudari Aryani untuk memberikan pendapat mengenai isu smart city ini. Dengan ini saya silakan. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Jadi, saya akan menjelaskan apa itu smart city. Salah satu permasalahan yang sedang dihadapi kawasan perkotaan adalah meningkatnya urbanisasi. Jadi urbanisasi itu sendiri adalah perpindahan dari luar kota atau desa ke kota hingga menyebabkan populasi masyarakat di perkotaan semakin meningkat. Bukan hanya permasalahan populasi saja, namun juga meningkatnya sampah, munculnya kawasan kumuh, angka kriminalitas naik, dan lainnya dapat diawali dengan fenomena urbanisasi. Jadi salah satu untuk mengatasi permasalahan urbanisasi yang ada di kawasan perkotaan itu adalah dengan menerapkan konsep smart city. Smart city itu sendiri sebagai kota pintar dengan konsep desain yang menguntungkan komunitas, terutama dalam memanfaatkan sumber daya yang ada agar efisien dan efektif. Jadi adanya smart city ini dapat lebih meningkatkan kualitas hidup dan tempat bagi masyarakat dan juga ekosistem kota. Di Indonesia, gerakan Smart City sudah mulai diterapkan dan diinisiasi oleh pemerintah untuk menyelenggarakan gerakan menuju 100 Smart City. Itu mungkin sedikit penjelasan saya tentang Smart City. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih penjelasan singkat mengenai apa sih sebenarnya Smart City itu. Diskusi ini kita lanjutkan dengan pemaparan dari Kak Dian Lestari mengenai pilar-pilar apa saja sih yang dimiliki, yang harus dimiliki untuk membangun smart city. Saya persilakan kepada Kak Dian untuk memaparkannya. Dengan ini saya silakan.
Iya, terima kasih. 6 pilar penting yang dibutuhkan untuk mewujudkan atau membangun smart city itu diantaranya adalah smart economy. Smart economy ini meliputi event-event internasional, pembangunan dan penelitian serta perkembangan startup. Kemudian ada smart governance. Smart governance terkait dengan keterbukaan dan kemudahan akses data di pemerintahan oleh publik, serta tersedianya jaringan internet dan sumber daya manusia di perkotaan. Kemudian ada smart people atau society terkait dengan pendidikan dan integrasi masyarakat. Selanjutnya ada smart living, ini berkaitan dengan lingkungan hidup yang sehat, keamanan masyarakat, serta kebahagiaan yang terjamin, dan rasio ketimpangan pendapatan. Selanjutnya itu ada smart mobility. Ini berkaitan dengan transportasi yang digunakan masyarakat, di mana seharusnya transportasinya itu menggunakan energi yang ramah lingkungan, serta penggunaan transportasi umum itu mencakup ketepatan waktu dan aksesnya mudah. Yang terakhir itu ada smart environment. Pilar ini berkaitan dengan ruang terbuka hijau, serta gas emisi dan pengelolaan sampah yang bijak. Namun dalam penerapan smart city ini ternyata tidak semudah yang kita pikirkan. Terdapat beberapa tantangan yang dapat menghambat implementasinya. Salah satu tantangannya itu dari pemerintah daerah tersebut, pemerintah daerah itu sendiri yang terjebak rutinitas, di mana pemerintahnya itu masih belum atau tidak menyisihkan APBD daerahnya untuk smart city. Kemudian banyak juga anggapan jika smart city ini hanya berkaitan dengan proyek teknologi informasi dan komunikasi yang seharusnya merupakan proyek perubahan budaya kerja dan membutuhkan anggaran yang cukup besar, di mana kapasitas SDM teknis yang ada juga masih rendah. Selain itu, infrastruktur juga belum merata. Nah, ini menjadi tantangan dalam menerapkan smart city. Yang terakhir itu masih banyak pemimpin daerah yang kurang berkomitmen. Begitu tanggapan dari saya. Ya, terima kasih penjelasan singkat mengenai pilar-pilar apa saja yang dibutuhkan untuk membangun smart city ini. Kalau didengar dari penjelasan Kak Dian tadi, bahwa ternyata masih banyak tantangan yang kita hadapi untuk membangun smart city ini. Padahal bila ditinjau lebih lanjut, banyak sekali sebenarnya keuntungan dan atau kegunaan yang bisa kita terima jika kita menerapkan smart city ini. Yang pertama yaitu pemerintah dapat menciptakan perencanaan dan pengembangan kota layak huni yang lebih baik di masa depan. Ini mengenai rencana jangka panjang yang bisa menjadi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah perkotaan, apalagi kota-kota yang menjadi tujuan urbanisasi. Kemudian yang selanjutnya yaitu kita bisa meningkatkan produktivitas daerah dan daya saing ekonomi dengan adanya smart city ini, karena sudah menggunakan teknologi informasi yang sangat memadai dan tersinkron dengan berbagai macam berbagai macam sistem yang ada. Kemudian yang ketiga, kita bisa membuat sistem ekonomi menjadi lebih efisien dan terintegrasi. Kemudian kita juga bisa menciptakan rumah dan bangunan yang ramah lingkungan dengan memakai sumber energi yang terbarukan. Adapun yang
bisa kita lihat di Indonesia sendiri ada satu kota yang sudah berhasil menempati urutan 50 besar jajaran pemerintahan kota pintar dunia berdasarkan hasil studi Eden Strategi Institute Singapura, yaitu Kota Bandung. Dia sudah tercatat sebagai kota tercerdas di Indonesia yang masuk dalam 50 besar Smart City dunia tahun 2021. Hal ini terwujud karena peran dari pemerintah kota yang menjadi pendorong utama. Melakukan penerapan Smart City di suatu daerah dapat menjadi salah satu solusi dalam mengatasi permasalahan yang ada di wilayah perkotaan. Penerapan Smart City ini juga bukan hanya berfokus pada upaya peningkatan teknologi informasi saja, tetapi juga peningkatan dari berbagai aspek. Oleh karena itu, dengan adanya Smart City diharapkan pengembangan dan pembangunan di suatu daerah dapat lebih efisien dan efektif, baik untuk masyarakat itu sendiri maupun untuk pemerintah, bahkan lingkungan yang ada. Sehingga butuh adanya komitmen yang baik dari pemerintah kota sebagai pembuat kebijakan dan masyarakat sebagai pihak yang terlibat untuk saling bekerja sama untuk mewujudkan Smart City di kotanya. Apakah teman-teman memiliki referensi lain, kota-kota apa saja sih yang sudah menerapkan atau sementara menerapkan Smart City, khususnya di kota-kota yang berada di wilayah Indonesia? Ya, tadi seperti yang dijelaskan, ada salah satu kota yang menerapkan Smart City itu adalah Bandung, Kota Bandung. Dan kota lainnya di Indonesia tentunya tidak ingin ketinggalan untuk menerapkan Smart City demi bisa mengelola kota dengan sangat baik. Contohnya Jakarta yang memiliki Smart City Launch, terus ada aplikasi Jak Evo, ada aplikasi e-uji emisi, terus ada aplikasi TJku, terus ada platform cepat respon masyarakat yang terdiri dari kanal pengaduan resmi yang dipakai masyarakat dan aplikasi Citizen Relation Management yang dipakai oleh organisasi perangkat daerah untuk menindaklanjuti laporan. Jadi puluhan ribu permasalahan di Jakarta dapat ditangani dengan efektif dan efisien setiap bulannya. Terus di kota Surabaya juga menerapkan Smart City. Pemkot Surabaya mengimplementasikan sistem keuangan daerah secara digital dan juga memasang CCTV di 635 titik jalan. Nah, penerapan smart mobility yang memiliki fungsi seperti intelligent transportation system. Mungkin itu contoh kota lain selain kota Bandung. Saya kembalikan ke moderator. Mungkin Kak Dian punya referensi lain, kota-kota apa saja sih yang sudah menerapkan Smart City ini? Iya, kalau saya mengambil contoh ibu kota Sulawesi Selatan sendiri, yaitu Makassar, di mana kita tahu Makassar juga itu menjadi kota dengan tingkat kemacetan tertinggi seperti ibu kota Jakarta. Nah, dengan penerapan konsep Smart City ini, pemerintah kota Makassar itu menjadi bisa memantau kemacetan. Jadi, bila terjadi kemacetan, pihak yang terkait bisa langsung segera mengatasi, serta penerapan yang namanya sistem pembayaran parkir online. Jadi, orang yang mau parkir tidak perlu bayar uang cash, cukup dengan menggunakan kartu gitu. Terus di Makassar juga itu kegiatannya kegiatan di pemerintahan dan pembayaran lainnya itu menggunakan kartu smart card begitu, jadi mempermudah dalam beraktivitas. Nah, kalau dikaitkan dengan nilai dasar ASN yaitu berakhlak ini terkait dengan nilai adaptif, di mana
kita memang harus beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Jadi dengan adanya smart city ini kita bisa mengikuti perkembangan gitu. Jadi tidak akan ketinggalan dengan kota-kota lain. Begitu menurut saya. Terima kasih teman-teman atas pemaparannya dan referensi-referensi yang bisa kita ambil mengenai smart city ini. Menurut teman-teman, apakah kira-kira Provinsi Sulawesi Barat, misalnya Mamuju, bisa menerapkan konsep smart city ini? Gimana teman-teman? Kalau menurut saya, pemerintah Sulawesi Barat ini dimulai dari sistem pemerintahan, khususnya di pemerintah Provinsi Sulawesi Barat itu mulai dicadangkan adanya sistem SPBE, jadi sistem pelaporan berbasis elektronik, di mana nantinya OPD-OPD yang ada di Pemprov Sulbar ini semuanya berbasis elektronik, jadi pelaporannya semua berbasis elektronik dan berbasis data. Jadi kedepannya mungkin dari hal-hal yang pemerintahan dulu nanti berkembang ke sektor yang lainnya, sehingga Sulawesi Barat ini bisa juga mengikuti kota-kota besar di Indonesia untuk menuju smart city, begitu. Iya. Terima kasih Kak. Ternyata memang smart city ini memiliki tantangan ya, dan memang juga pada dasarnya smart city ini memiliki banyak keuntungan jika diterapkan, misalnya kemudahan dalam mengakses data, kemudahan dalam pembayaran dan sebagainya. Kemudian Smart City ini merupakan salah satu tolak ukur sebuah daerah menuju modernisasi. Kita berharap bahwa provinsi kita Sulawesi Barat bisa mulai menerapkan smart city ini. Kemudian mungkin kita sama-sama sudah sepakat ya mengenai apa sih smart city itu dan apa-apa saja pilar-pilar yang harus dimiliki untuk menerapkan smart city. Kemudian apa tadi peluang dan tantangannya. Kemudian kota-kota apa saja sih tadi yang sudah menerapkan smart city? Mungkin itulah tadi diskusi kita cukupkan ya, sudah sangat kalau menurut saya sebagai moderator sudah sedikit memperkaya pengetahuan kita mengenai smart city, dan nantinya diharapkan kita sebagai ASN bisa turut mengambil peran sebagai pelaksana kebijakan bila nanti dan itu kan merupakan fungsi kita sebagai pelaksana kebijakan bila mana di kemudian hari pemerintah kita akan menetapkan smart city tersebut. Makanya kita bisa berperan untuk mensosialisasikan kepada masyarakat atau sebagai penyambung lidah atau penyambung tentang penyambung agar masyarakat bisa menerapkan smart city ini. Apalagi melihat tadi tantangannya bahwa penerapan smart city itu tidak mudah, apalagi untuk daerah-daerah yang belum terjangkau internet atau daerah-daerah yang masih belum melek teknologi. Makanya ASN itu punya peran yang penting dalam mensosialisasikan dan mengajarkan kepada masyarakat untuk menerapkan smart city itu. Itulah tadi mungkin diskusi kita mengenai smart city. Jadi kita harapkan semoga kedepannya Provinsi Sulawesi Barat bisa menerapkannya juga dan kita bisa sejajar dengan kota-kota besar lain di Indonesia. Terima kasih waktunya teman-teman untuk diskusi kita pada hari ini, untuk penyelesaian tugas kita juga. Terima kasih atas partisipasi teman-teman. Mudah-mudahan diskusi ini bisa memberi manfaat kepada kita semua. Lebih
Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.